Ya, jadi ya beginilah kalau umat terjemahan ya. Allah menulis, Allah Mulai Bang. berkata, Allah melihat, Allah memberi dan seterusnya. Allah mensifati dirinya agar diketahui oleh makhluknya. Allah melihat, melihat dengan apa? Manusia memahaminya mata. Orang menulis, manusia mensifatinya apa? Dengan tangan. Allah berfirman, manusia bersifatinya dengan berkata. Demikianlah Allah menerangkan dirinya. Tapi Allah laisa kamislihi syai. Menulisnya Allah tidak sama menulisnya makhluk. Melihatnya Allah tidak sama melihatnya makhluk. Anda belajar dululah kaidah. Ya, Anda harus belajar kaidah. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu dimakan kambing. Firman dimakan kambing. Ya nggak apa-apa firman dimakan kambing. Asal jangan firman dibunuh manusia. Firman yang Anda maksud itu adalah lembaran-lembaran, tulisan-tulisan. Tetapi pada hakikatnya umat Islam ada original teksnya. Semua umat Islam itu tahu kitab sucinya. Jutaan manusia menghafal Quran. Lah kitabmu, membacanya aja kamu nggak sanggup. Coba kamu baca kitab yang Anda ambil dari Yahudi. Bisa kamu baca? Nggak bisa. Yang dari Yunani bisa kamu baca? Nggak bisa. Lalu kamu bisa apa? Jadi kamu nggak usah bawa narasi seperti itu. Karena yang sedang kita bahas ini adalah Tuhannya Nabi Musa. Apakah sama dengan Tuhannya Kristen yang mohon maaf disunat pada hari ke-8. Sebelum dia disalib, dia ditampar, dia diludahi, dia diseret. Apakah sama? Ya tidak sama. Kalau kami Tuhannya jelas. Tuhan menulis dua loh batu. Allah Anda katakan menulis Taurat. Ya sama berarti. Yesus menulis Taurat gak? Tidak. Jelas itu ya. Kemudian tadi Anda membawa narasi tentang Allah mendekatkan apa dikatakan tadi Anda membawa hadis apa tadi itu? Yang menjelaskan bahwasanya saudara ini Ferguson tolong timernya dihentikan dulu. Baik. Hadis apa tadi itu ya? Ini yang membahas tentang bahwasanya Kak Ica salah, itu Ya, Yuda. Tuh, sinyalnya lemot, saudara, mohon maaf ya. Membacanya aja kamu nggak sanggup. Coba kamu baca kitab yang Anda ambil dari Yahudi. Bisa kamu baca? Nggak bisa. Yang dari Yunani bisa kamu baca? Nggak bisa. Lalu kamu bisa apa? Jadi kamu nggak usah bawa narasi seperti itu. Karena yang sedang kita bahas ini adalah Tuhannya Nabi Musa. Apakah sama dengan Tuhannya Kristen yang mohon maaf disunat pada hari ke-8. Sebelum dia disalib, dia ditampar, dia diludahi, dia diseret. Apakah sama? Ya tidak sama. Kalau kami Tuhannya jelas. Tuhan menulis dua loh batu. Allah Anda katakan menulis Taurat. Ya sama berarti. Yesus menulis Taurat gak? Tidak. Jelas itu ya. Kemudian tadi Anda membawa narasi tentang Allah mendekatkan apa dikatakan tadi Anda membawa hadis apa tadi itu? Yang menjelaskan bahwasanya saudara ini Ferguson tolong timernya dihentikan dulu. Baik. Hadis apa tadi itu ya? Ini yang membahas tentang bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu mengatakan bahwa umatnya itu adalah pendusta katanya. Umatnya adalah tidak akan terjadi kiamat hingga sebagian dari umatku menjadi musyrik dan menyembah berhala. Artinya sekarang ini bukan penyembah berhala. Kenapa? Karena dalil itu mengatakan jumlah mereka 30 orang. Dan semuanya mengaku nabi. Itu nanti di akhir zaman. Wa innahu sayakunu fi ummati kazzabu thalathuna kulluhum yas'umu annahu nabiyyu. Mereka mengaku nabi. Apakah di Islam sekarang ada yang mengaku nabi? Nggak ada. Makanya belajar Islam itu harus benar-benar pada kaidah yang sebenarnya. Wa iza wudi'a as-saifu fi ummati lam yurfa anha ila yaumil qiyamah. Ketika mendekati kiamat, umatku ada 30 orang yang kemudian menyesatkan manusia, mengaku nabi. Wala taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikina wa hatta ta'budu qabailu min ummatil autha. Jadi belajar Islam itu harus pada kaidah yang sebenarnya dong. Jangan malu-maluin, ini si kiamat juga kayak gitu. Jadi udahlah ya, kalian tidak akan pernah bisa lolos. Kemudian tadi saya masih ingat si kiamat ini, anak kecil ini ya, yang tidak ngerti apa-apa tentang Islam. Oh Tuhannya umat Islam itu katanya ke bumi. Ya saya mohon maaf dengan kata-kata halus saya katakan, nenek lu kiper. Kullu laila ilas sama'id dunya. Dia di langit bumi, bukan di bumi seperti Tuhanmu. Di kandang binatang, keluar di sana, disunat pada hari ke-8. Jangan kau samakan. Tadi kan di awal saya sudah menjelaskan kepada saudara, badi'us samawati wal ar anna yakunu lahu walad dan seterusnya ya. Belajar lagi ya. Belajar kiamat belajar. Sudah mulai saya. Suara saya ada Kak Ica? Ada. Kalau misalnya mau mulai bilang ya Bang ya. Halo, suara. Ada. Iya nggak, suara saya ada nggak? Halo, suara saya ada nggak? Ada. Oke ya. Jadi kita harus, ya tiap.
Siap, saya Mulai mulai ya? ya. Jadi tema kita itu adalah, ya mulai. Tema kita itu adalah apakah sesembahannya Musa itu Yesus? Nah, apakah sesembahan umat Islam itu Allah yang lain? Ternyata orang Yahudi tadi sudah saya sampaikan, nggak perlu saya buka kembali, bahwa sesembahan orang Islam itu adalah apa yang disembah oleh orang Yahudi, diakui oleh orang Yahudi sendiri. Nah, pertanyaan saya dan Bang Juma tadi tidak ada satupun manusia di muka bumi yang sanggup untuk menjawabnya. Kita lihat di dalam gospel saudara ada Tuhan dengan strata tertinggi yaitu Lukas 12 ayat 10. Barang siapa menghujat Roh Kudus ia tidak akan diampuni, tetapi siapa yang melawan anak manusia akan diampuni. Ternyata derajat Roh Kudus dengan Yesus itu lebih tinggi derajatnya Roh Kudus, karena kalau hujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Nah, pertanyaannya, kalau Roh Kudus ini Tuhan di dalam perjanjian baru, harusnya dia Tuhan di dalam Torah. Apakah Musa pernah mengajarkan Roh Kudus? Tidak. Apakah ada tertulis Ruach HaKodes di dalam Torah? Tidak. Apakah Tuhan di dalam Torah itu adalah manusia? Tidak. Bilangan 11 ayat 29 atau 29 ayat 11. Tuhan bangsa Israel itu bukanlah manusia, saudara. Nah, sedangkan Tuhannya Kristen itu adalah manusia. Bahkan dia menikah, ya. Itu datanya. Saya berani mempertanggungjawabkan data ini. Ada bukunya dari Kristen itu sendiri. Punya 3 anak. Yang bilang bukan orang Islam. Lalu yang berikutnya adalah bahwa sesembahan orang Kristen itu adalah ciptaan. Itu juga dalilnya dari kitab Kristen. Wahyu 3 ayat 14. Makanya belajar Ibrani dan Yunani. Dari tadi saya tidak ada sanggahan yang berarti loh. Wahyu 3 ayat ke-14, ciptaan Allah. Nah, kalau kalian mengatakan Allah adalah makhluk, nah kitabmu sendiri menyatakan Allah itu adalah sesembahan, nih, ciptaan Allah. Kemudian bagaimana pandangan Yahudi terhadap Kristen nih? Pandangan Yudaism. Yudaism memandang Yesus sebagai salah satu dari sekian banyak Mesias palsu yang muncul dalam sejarah. Yahudi saja tidak mengaku Yesus, apalagi Musa menyembah Yesus. Mana ada? Makanya saya tantang loh. Di mana Musa menyembah Roh Kudus? Sedangkan Roh Kudus di dalam perjanjian baru adalah Tuhan tertinggi. Di mana Musa menulis Ruach HaKodes di dalam Torah sampai meninggal dunia, sampai kiamat ini, bumi ini kiamat, tidak akan ada, saudara. Kemudian roh, ya, ternyata roh ini adalah ciptaan. Saya berulang kali sampaikan ini, kenapa? Karena kalian nggak mudeng-mudeng ya. Ucapan ilahi bla 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 bla. Ternyata roh yang ada di dalam diri Yesus itu adalah roh ciptaan daripada Allah ini. Kemudian kembali ke pertanyaan saya yang mula itu ya. Kalian bisa baca nggak sih? Ini mana tadi di dalam, aduh kok bahasa Indonesia, sebentar ya. Di dalam, sebentar saya alihkan dulu ke bahasa Ibrani. Loh, ini bahasa Indonesia, sebentar. Bahasa Ibrani muncul. Oke ya, ini di kitab Yohanes. Oke, Yohanes pasal 14. Nah, orang Kristen mana bisa menghadapi kami? Ini original teks semua yang kami sampaikan loh. Di dalam Yud Dalet, Ibrani ya, 21. Sebentar, bukan Yud Dalet. Nah, sebentar, Kak Ica salah. Itu ya, Yud Dalet. Tuh, sinyalnya lemot, saudara. Mohon maaf ya. Lemot sinyalku ini. Oke. Pelan-pelan aja, Bang. Iya, sebentar ya. Kok sinyalnya lemot? Oke ya. Oke, Hebrew. Di dalam Yohanes pasal kenapa jadi terjemahan, sebentar ya. Oke, saya buka di dalam perak Yohanes. Ya, di dalam Injil Yohanes pasal 14 ya, Yud Dalet di jangkrik. Oke lah, di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat ke-27 ada tertulis Ruach HaKodes. Di dalam bahasa Ibraninya Ruach HaKodes, tetapi tidak pernah Musa untuk menyembah Roh Kudus. Tidak ada. Oke. Duh, ini mohon maaf ya, ada kendala sinyal ini. Oke, saya pause lagi ya. Oke, sebentar ya, saya pakai ini aja deh, pakai kursor tangan aja. Kursor tangan. Oke, nah ini bisa ya. Oke, kursornya yang mana ternyata, teman-teman. Di ayat ke-27 atau Sefer Esrim Vestesha. Ya. Oh, pasal ke-26 ayat ke-26. Teman-teman perhatikan di ayat ke-26 ya. Di sini sebentar, ini nih. Nih, coba perhatikan ya. Di sini tertulis apa? Ruach HaKodes. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-26 tertulis Ruach HaKodes. Disembah oleh orang Kristen. Ternyata ini adalah makhluk ciptaan. Ada tulisannya, ada datanya dari Alkitab. Nah, pertanyaan kami, ini sedikit pertanyaan ya. Di mana tertulis Ruach HaKodes? Kalian tidak akan sanggup. Makanya kenapa Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Begitu loh. Baik.